Halo anak-anak grade 2, kembali lagi di pembelajaran tematik pada hari ini, yaitu pembelajaran 5 di halaman 45. Apa yang akan kita pelajari di halaman 45 ini atau di pembelajaran 5 ini? Yang pertama, kita akan belajar menggunakan kata tanya dan tanda tanya dalam kalimat tanya. Yang kedua, kita akan belajar melakukan gerak, melempar, dan menangkap bola. Dan yang ketiga, kita akan belajar memberikan contoh kegiatan olahraga di sekolah yang menunjukkan persatuan. Langsung saja kita mulai dari halaman 45. Ayo membaca. Deli dan Lani sedang bercakap-cakap. Bacalah percakapan Deli dan Lani berikut. Lani, apakah kamu kemarin jadi pergi berenang? Tentu saja, Deli. Apakah kamu sudah lancar berenang? Belum terlalu lancar. Namun, ayahku mengajariku. Bagaimana cara ayahmu mengajarimu? Mula-mula, kami melakukan pemanasan agar tidak cedera. Lalu, ayah memintaku untuk menggunakan pelampung. Tujuannya demi keselamatan diri. Ayah mengajakku berenang di tempat yang dangkal, karena aku belum mahir. Mula-mula, aku diajari untuk meluncur di air. Ayah menarik tanganku sambil aku menggerakkan kaki. Seru sekali pengalamanmu. Apakah kamu mau mengajariku nanti? Dengan senang hati, Deli. Jika aku sudah lancar berenang, nanti kita berenang bersama-sama ya. Nah, ayo ingat kembali tentang kalimat tanya. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda iya, tanda tanya. Kalimat tanya berarti kalimat yang mengandung kata tanya. Jadi ada kata tanya di dalamnya ya. Kalimat tanya dibacakan dengan nada meninggi. Sudah mendengar tadi ya, bagaimana Miss Lisda membacakan kalimat tanya. Mari kita baca kalimat berikut dengan intonasi yang tepat. A. Apakah kamu sudah lancar berenang? Itu adalah kalimat tanya. Kita bacakan dengan nada meninggi. B. Bagaimana cara ayahmu mengajarimu? Dan C. Apakah kamu mau mengajariku nanti? Ya, jadi saat kita membacakan kalimat tanya, maka nada kita harus meninggi. Sekarang, buatlah kalimat tanya yang lainnya. Kita lanjut lagi, ayo peragakan. Selain belajar berenang, kita juga dapat bermain di kolam renang. Amatilah permainan berikut. Permainan lempar tangkap bola dapat dilakukan di air maupun di darat. Ayo melakukan permainan tersebut. Perhatikan cara melempar dan menangkap bola. Nah, kita perhatikan ya. Untuk menangkap bola, maka kita harus mengangkat tangannya ke atas. Iya kan? Tangan ke atas, kemudian bolanya juga dilempar ke atas. Di sana ada dua cara menangkap bola. Kemudian untuk melempar bola, anak-anak juga boleh melihat di bukunya bagaimana cara melempar bola ya. Nanti boleh dipraktekkan di saat pembelajaran PJOK. Dan nanti di pembelajaran PJOK, anak-anak boleh melakukannya berpasangan. Melakukan lempar tangkap bola dengan arah zigzag seperti pada gambar. Ya. Sekarang kita masuk ke ayo bercerita. Lani memenuhi janjinya untuk mengajarkan Deli berenang. Deli dan Lani berbeda suku dan agama. Namun, mereka berolahraga bersama. Sikap rukun ketika berolahraga menunjukkan persatuan dalam keragaman. Olahraga apa saja yang pernah kamu lakukan di sekolah? Apakah kamu menunjukkan sikap bersatu saat berolahraga? Ceritakan tentang olahraga yang pernah kamu lakukan di sekolah. Ceritakan di depan kelas dengan percaya diri. Nah, jadi meskipun saat berolahraga kita harus menunjukkan sikap rukun ya. Kita harus rukun dengan teman-teman.
Dan saat kita rukun, saat bermain olahraga dengan teman, berarti kita menunjukkan persatuan dalam keragaman. Karena kita dan teman-teman kita pasti berbeda. Kemarin kita sudah belajar tentang berbeda suku, berbeda agama, dan bahkan berbeda kegemaran. Nah, bagaimana untuk tetap menunjukkan persatuan? Yaitu dengan cara menunjukkan sikap rukun. Sekarang tiba saatnya kita di Ayo Berlatih. Nah, di sini ada 3 soalnya. Jadi anak-anak boleh kerjakan ya, dibaca soalnya, dan juga dijawab dengan teliti. Oke, nah kita akan lanjut lagi ke pembelajaran berikutnya. Kita akan melanjutkan pembelajaran 6 di halaman 49. Apa saja yang akan kita pelajari di pembelajaran 6 ini? Yang pertama, kita akan belajar menulis dan menggunakan kata tanya dan tanda tanya berdasarkan gambar. Yang kedua, menceritakan dan memperagakan pengalaman bermain yang menunjukkan persatuan. Dan yang ketiga, menggambar pada jam sesuai soal cerita yang diberikan. Ayo membaca. Bacalah cerita berikut. Nina dan teman-teman sedang bermain sepeda di dekat rumah Nina. Mereka bermain dengan gembira. Tanpa sengaja, Tony terjatuh dari sepeda. Tony terluka dan lututnya berdarah. Nina membantu mengobati luka Tony. Luka Tony dibersihkan. Nina mengambil obat luka dari kotak P3K di rumahnya. Di dalam kotak P3K terdapat benda-benda untuk melakukan pertolongan pertama, seperti obat luka, pembersih luka, dan perban. Keluarga Nina selalu menjaga keselamatan di rumah. Nah, ayo kita baca pertanyaan yang ada di bawahnya ya. Apa yang dilakukan Nina dan teman-teman? Apa tadi yang dilakukan oleh Nina dan teman-teman? Iya, Nina dan teman-temannya sedang bermain sepeda di dekat rumah Nina. Namun, saat mereka sedang bermain, Tony terjatuh sehingga dia terluka ya, lututnya berdarah. Tapi Nina segera membantu mengobati luka Tony karena di rumah Nina ada kotak P3K. Apa itu P3K? P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi, saat terjadi kecelakaan atau misalnya teman sedang terluka, maka kita boleh langsung mengobatinya dengan P3K. Apa-apa saja contoh-contoh benda-benda yang ada di dalam kotak P3K, yaitu obat luka, pembersih luka, dan perban. Dan ingat ya, saat kita sedang bermain, kita juga harus tetap menjaga keselamatan. Bermainnya harus dengan hati-hati. Sekarang kita masuk ke ayo mengamati. Perhatikan gambar di bawah ini. Ayo ingat kembali tentang kalimat tanya. Kita dapat membuat kalimat tanya berdasarkan gambar. Perhatikan gambar di samping. Berikut contoh kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut. Nah, di sana ada gambar anak-anak sedang bersepeda ya. Jadi contoh kalimat tanyanya adalah, siapa saja yang bermain sepeda? Di mana mereka bersepeda? Bagaimana cara mereka menjaga keselamatan saat bersepeda? Jadi di sana ada kata tanya siapa, di mana, dan bagaimana. Jadi di dalam kalimat tanya harus ada kata tanya dan tanda tanya. Jangan lupa ya anak-anak. Nah sekarang kita akan membuat kalimat tanya berdasarkan gambar yang ada di samping ya. Jadi kita melihat di mana Nina dan adiknya bermain. Kemudian apa yang dilakukan Nina dan adiknya di kolam renang? Nah, atau misalnya, apa yang digunakan oleh Nina dan adiknya di kolam renang? Itulah dia contoh kalimat tanya dari gambar ya, Nak. Sekarang kita masuk ke ayo peragakan. Deli
berasal dari Sumatera Barat. Made berasal dari Bali. Lani berasal dari Kalimantan Selatan. Meskipun mereka berasal dari daerah yang berbeda, mereka bermain bersama dengan rukun. Nah, jadi di sini teman-teman Nina semuanya berbeda daerah asal ya. Ada yang daerah asalnya dari Sumatera, dari Bali, dari Kalimantan. Tapi katanya Nina tidak pernah memilih-milih teman. Dia bermain dengan siapa saja. Jadi, meskipun mereka berasal dari daerah yang berbeda, mereka bermain bersama dengan rukun. Ingat, saat kita bermain bersama dengan rukun dengan teman yang berbeda dengan kita, itu adalah menunjukkan persatuan dalam keragaman ya. Nah, sekarang mari kita lihat gambar yang ada di sana. Apakah gambar itu sudah menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman? Ya, sudah. Mereka bermain bersama ya. Coba anak-anak lihat. Nah, kemudian apakah anak-anak bisa menunjukkan sikap tersebut ketika bermain? Tentu saja bisa dong, ya. Karena kita semua harus mau menerima orang lain. Sekarang kita lanjut ke ayo mengamati. Nina mulai bermain pada pukul 15. Atau jam berapa itu kalau pukul 15? Iya, jam 3 sore ya, sampai pukul 16, yaitu jam 4. Nah, berapa lama Nina bermain? Coba perhatikan. Nina mulai bermain tadi pukul 15. Pukul 15 berarti pukul 3. Jarum pendek di angka 3 dan jarum panjang di angka 12. Dan selesai bermain pukul 16. Pukul 16 berarti pukul 4. Jadi jarum pendek di angka 4 dan jarum panjang di angka 12. Nah, jadi bagaimana kita mencari lamanya kita melakukan kegiatan? Anak-anak harus ingat ya, lama kegiatan adalah selisih waktu mulai dan waktu selesai. Jadi berapa selisihnya saat dia mulai sampai dia selesai? Bagaimana caranya? Yaitu kita pindahkan jarum pendek dari waktu mulai ke waktu selesai. Nah, kita lihat berapa angka yang dilewati jarum pendeknya. Iya, 1 angka ya, Nak. Sehingga lamanya Nina bermain adalah 1 jam. Begitu dia, oke? Jadi kalau misalnya angkanya berpindah 2 kali dari waktu mulai sampai ke waktu selesai, berarti itu artinya lama kegiatannya adalah 2 jam. Sekarang kita mau lihat, tadi lama kegiatan Nina bermain itu adalah 1 jam. Kita mau ganti ya dari jam ke menit. Ingat, 1 jam itu berapa menit, Nak? Iya, 60 menit. Berarti Nina bermain selama 60 menit. Oke, pintar deh anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran berikut, yaitu ayo berlatih. Jadi, tugas anak-anak sekarang mengerjakan soal-soal ayo berlatihnya mulai nomor 1 sampai nomor 3. Ya, jadi hari ini ada 2 tugasnya atau PR-nya dari pembelajaran 5 dan juga pembelajaran 6. Miss harap anak-anak mengerjakannya dengan benar dan juga teliti, dan jangan lupa bagi anak-anak untuk mengirimkan ke Miss-nya. Tapi kalau kamu belajarnya online ya, kalau tatap muka tidak usah dikirimkan ke Miss-nya. Nanti dibawa pas sudah bertemu dengan Miss-nya. Oke anak-anak? Miss harap semua anak-anak bisa mengerti pembelajaran kita hari ini dan sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya.